wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian halaman 31, berakhlak dengan nama Tuhan kita Al-Mujib. Itu juga kah? Ya, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Berakhlak dengan nama Tuhan kita Al-Mujibu. Al-Mujib, Allah Al-Mujib. Al-Mujib, nama Allah Ta'ala yang ke-45 dari 99 Asmaul Husna, 45, yang artinya memperkenankan. Kalau bahasa kita mengkabulkan, ya kah? Memperkenankan atau mengabulkan, memperkenankan. Al-Mujib. Nah, di dalam Al-Quran ada kalimat istiqaq daripada Al-Mujib. Nah, ujar Tuhan di dalam Al-Quran, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ujibu, ajaba, yujibu, ijabatan bahwa mujib. Nah, ada kalau isim fa'ilnya mujibun. Nah, fi'il mudariknya ajaba yujibu. Ujibu mudarik ke-13, anak di dalam. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan akan doa orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila ia berdoa kepadaku, meminta kepadaku. Nah, yang kita sahih kalimat ujibu. Jadi ujibu itu fi'il mudarik, kita cari isim fa'ilnya adalah al-mujib. Ajaba yujibu ijabatan bahwa mujibun. Nah, jadi Allah Ta'ala itu selalu mengabulkan doa-doa orang yang meminta apabila ia berdoa meminta kepada Allah. Satu kalimat ujibu. Ada lagi di dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, berfirman Tuhan engkau. Tuhan berfirman nih, apa ujar Tuhan? Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Atau bisa juga diartii umum, ud'uni, taatlah kalian, ibadahlah kalian kepada aku. Jawabnya astajib lakum, niscaya mengabulkan, memperkenankan aku lakum bagi kalian. Di situ kalimatnya astajib lakum. Istajaba, yastajibu, istijabah. Oh, di dalam tafsir ternyata hamzah sin dengan ta itu adalah ziyadah. Maknanya lil mubalaghah. Artinya astajib lakum tuh artinya ujib lakum. Dari ajaba yujibu juga. Berarti tetap aja al-mujib isim fa'ilnya. Artinya sama ini, mintalah kalian kepada aku, ibadahlah kalian kepada aku, niscaya aku mengabulkan benar, memperkenankan benar lakum bagi kalian. Nah, di situ ada sin lil mubalaghah, sin li ziyadah bimakna mubalaghah. Artinya sama ini. Kalau tadi kan ujibu da'watad da'i idza da'ani. Siapa berdoa Allah kabulkan. Nah, siapa yang beribadah plus berdoa tak
taat ibadah plus berdoa, haji plus doa, puasa ketika berbuka plus doa, sembahyang imbah tuntung sembahyang baca wirid plus doa. Jadi ibadah disertakan dengan doa, karena ud'uni itu kita artinya ubuduni, atau kita was'aluni, beribadahlah kalian kepadaku, berdoalah, memintalah kalian kepadaku. Jawabnya astajib lakum, niscaya aku kabulakan bener akan permintaan kalian. Artinya sama ini, berdoa aja kabul, apalagi ibadah plus doa. Nah sama itu. Jadi hendak kabul itu taat dulu, buat taat, setelah taat hanya doa. Cocok diantara doa mustajab itu adalah fi adbaris shalah hajar, setelah tuntung sembahyang, ya kah? Tuntung azan, bainal azan wal iqamah, tuntung azan itu doa mustajabah, ya kah? Tuntung berdoa, tuntung sembahyang, tuntung wudu, ya kah? Ini tuntung majelis ilmu semacam ini, nah mudahan doa kita dikabulkan Allah. Taat dulu, taat ibadah dulu, hanya meminta. Nggih, hajapang meminta langsung. Kalau meminta langsung, ya tadi ujibu da'watat da'i idza da'ani, ya kah? Kalau kita taat ibadah lalu kita meminta, bukan ujibu da'watat da'i astajib lakum, tambah hamzah, tambah sin, tambah ta di awal kalimah, sekalipun sinnya li ziyadah maknal mubalaghah, tatap haja artinya ujib lakum, tatap haja ajaba yujibu, karena nama Allah al-mujib, kada mustajib, kada al-mujib. Nah sama itu. Jadi sekali lagi, di antara mustajabah doa, berdoalah setelah tuntung ibadah. Doa tunggal gin kabul insya Allah, apalagi doa itu diiring dengan ibadah. Imbah sembahyang kah? Imbah tuntung pengajian majelis ilmu kah? Tuntung bemaulitan kah? Ya kah? Tiring-tiring acara-acara kebaikan, pasti acara terakhir penutup adalah doa. Memang itu. Jadi doa itu mustajabah apabila doa itu diiring setelah ibadah. Doa itu kan sudah ibadah dah. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu utaknya ibadah sudah. Nah, sama itu. Nah, kita lihat sambungannya. Berkata Imam Al-Qushairi, pengarang kitab Risalah Qushairiyah, Sidin Wali Allah Ta'ala. Ada kata-kata ulama memuji Imam Qushairi, lau jalasa iblis fi majlisi Qushairi lataba. Seandainya iblis duduk di majelis Imam Al-Qushairi, ahli tasawuf nih, hati bersih nih, orang yang selalu ingat Allah nih, iblis duduk mengaji, cuma kalimatnya lau, harful imtina, sayangnya iblis kada duduk, itu jaka aja, jaka lau jalasa iblis fi majlisil Qushairi, jawabnya lau lataba, iblis bertaubat. Itu bertaubat. Jadi saking luar biasa tuh lah perkataan orang-orang wali itu mampu membersihkan hati, karena al ilmu kalma, ilmu itu seperti air. Kalau kita duduk di majelis ilmu, kita mendengar ilmu yang masuk ke telinga turun ke hati seperti air masuk ke dalam hati. Hati nang igat mudahan bersih. Nang kayak apa hujan menyapu sampah, ya kah? Nah, kita membaca kalam-kalam orang saleh, kata-kata orang saleh, diantaranya perkataan Imam Qushairi. Apa ujar Imam Qushairi? Maknal mujib,
Arti Al-Mujib, ngaran Tuhan Al-Mujib, yaitu mengabulkan doa orang yang berdoa dan menghilangkan darurat. Darurat itu kesusahan. Darurat orang yang bertawassul. Menghilangkan kesusahan, darurat yakni kesusahan orang yang bertawassul. Jadi Allah mengabulkan doa orang yang berdoa. Di kitab itu la takhtalit alaihil aswat. Tidak ada ikhtilat. Ikhtilat itu bercampur. Atas Allah Ta'ala itu segala suara-suara. Ini berdoa, ini berdoa, ini berdoa, ini berdoa. Lalu tunggal ikungan aja bang, tunggal ikungan tapi mendengarin nah. Itu kita gitu. Itu kita gitu tak. Saberataan beimbai berdoa, lain-lain doanya, saberataan didengar Tuhan doanya. Allah tuh maha kudratnya tuh. Allah maha kuasanya tuh. Jadi la takhtalit alaihil aswat. Tidak ada tercampur ikhtilat, nyanyau, karuh, samar-samar atas Allah itu segala doa orang. Wala yusgiluhu sam'un an sam'id. Tidak menyibukkan akan Allah oleh mendengari doa si A lalu kada lagi mendengari doa si B. Enggak. Didengari Tuhan keduanya. Kalau Tuhan keasikan mendengari doa nang ini nah. Ini lawan tangis-tangisnya, ini kada menangis gini. Lalu nang ini aja terdengari, ini kada enggak. Berapa orang didengari Tuhan doanya? Hebat kalau Tuhan. Nah, dia data wala qada'u hajatin an hajatin, kada menyibukkan Allah daripada mengabulkan hajat si B lalu kada ingat mengabulkan hajat si A. Kada Tuhan kabulkan hajatnya sebenarnya. Inilah Allah itu maha kuasa. Nah, jadi oleh karena itu tidak ada tempat meminta kecuali Allah. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Allah itu as-samad. Allah ma'rifah, as-samad ba'alif lam ma'rifah. Ma'rifah mubtada ma'rifah, habar ma'rifah, tahsis. Tahsis itu artinya jangan meminta kecuali Allah. Karena nang lain kada kawa jua, lemah jua. Ya kah? Kita berkisah lawan orang, paling orang berucap sabarai. Paling sabarai. Inggih. Nak nolongi juga. Paling sabar. Nah, didata banyak berdoa ya lawan Tuhan, jarang ke Tuhan di ujungnya. Jadi oleh karena itu Allahus samad. Jadi Allah itu masmud. Kullu masiwallah samidun ilaih. Jadi as-samad itu di dalam kitab Dasuki, tauhid, samad itu bermakna isim maf'ul, maknanya masmud. Allahu samad ay Allah al-masmud. Allah itu tempat dihajati, Allah tempat dipinta, Allah tuh tempat digantungi, iktimadul kalbi, Allah aja. Nah, jangan bertawakal selain Allah, ke Allah aja. Karena nang lain la haula wala quwata illa billah juga, ajzun juga, da'pun juga. Ya paling sabarlah aja tadi teh. Nah, jadi oleh karena itu Allahus samad. Adapun kita isim fa'ilnya somidun, muftakirun, muhtajun. Jadi Allah itu istighna, kita iftiqar. Allah Ta'ala itu kaya, kita fakir. Allah itu gani, kita fakir. Allah istighna, kita iftikar. Allah masmud, kita somid. Ya kah? Kita meminta, Allah yang dipinta. Nah, jadi oleh karena itu qul huwallahu ahad Allahus samad. Itulah keistimewaan Allah. Jadi Allah itu luar biasa. Kita mau ulah proposal. Ternyata sudah batuyuk dah apa tuh ngarannya
kertas proposal tuh kita nang ka 1000 berapa minta sampai 5 tahun sekalinya kada tuntung ka saurang biasa pulang murah proposal. Ndek Tuhan Tuhan kada pakai proposalan. Paham bentang? Nah, dinta Tuhan kada pakai proposalan. Imbah berdoa angkat tangan ya Rabb, ya Rabb, ya Wadud, ya Hanan, ya Manan. Apakah ngaran Allah disebut? Ya Razzaq kah, ya Wahhab kah, ya Mujib kah? Allah pasti mujib. Sekalipun yang dipanggil ya Wadud umpama, tetap Allah itu mujib. Nah, sama itu. Ada di kitab itu bebinian anaknya tahalang. Anu al janin iktarada fi batni ummih. Anu kakanakan tuh natahalang talilit kah? Anu tahalang kah? Tasungsang kah? Oh, ketika mamanya melahirkan bahari kadedapang operasi-operasi. Ya kalau buntang dinta kadeda lagi kaki lurung jalan dahulu. Ya nang sangkaling tampurung bulu-bulu tahalang taparing jalan lurung dahulu. Wah ini orang jalan parut wah ini. Imbah dibelah orang dintu nah. Dintu kah dibelah orang. Ah dinta sisar ka ngarannya teh operasi teh no diangkat orang. Bahari dada punya pacah tambuni lambat keluar bisa mati lamas kakanakan di parut. Ya kalau tahiyut tambuni macam-macam. Apa ada mamanya tuh ya Allah, ya Allah, ya Wadud, ya Wadud, ya Allah. Pinta sekalinya murahan berenak. Itu di kitab ta. Nya kita percaya ada malaikat, ada muwakal. Kita percaya ada pertolongan Allah. Ingat perang Badar ketika Nabi Muhammad 313 menghadapi orang kafir Makkah 1300 lawan 1000 itu 1:3 ya kalah ulahlah 1:3 orang Islam seikong orang kafir bertiga ini kira-kira siapa menang nah seorang 300 orang 1000 di papan Nabi kita kadang angkat tangan nah ya Allah tolongi ya Allah tolongi ya Allah tolongi ya Allah tolongi ya Allah sampai gugur nang surban Nabi sampai Abu Bakar mengangkatakan surban ke bahu mahlan santai aja kada gegampangan Nabi turun malaikat ada kalau pertolongan Tuhan nang iza jaa nasrullah hiwal fat nyemunya ada nasrullah pasti fathu menang. Nah, jadi oleh karena itu mintalah sesuatu kepada Allah. Allah aja nang kawa dimintai sama itu. Dan menghilangkan darurat orang yang bertawassul. Tawassul itu ada dua. Ada tawassul itu bid-du'a wal ibadati. Ya kah? Yang di Quran tuh wasta'inu bisabri wassalah. Ya kah? Wasta'inu bisabri wassalah. Wasta'inu minta tolonglah kalian ai liqadail hajat bisabri wassalah. Sabar menghadapi masalah, sabar menghadapi cita-cita, wassalah jangan tinggalkan sembahyang lima waktu. Mudahan jadi orang sukses sebenarnya. Bertawassul dengan sabar, bertawassul dengan sembahyang. Yang bentang as-sabar itu raksul umur, sabar itu kepalanya perkara. Sesuatu munya kadeba kepala mati. Pian mulai martapura hendak ziarah ka amuntai, hanyar inggan kandangan, betakon ka urang rasa lawas udah bisa beda. Jurang jauh lagi jururang. Sakalinya bebulik pulang ke Matapura. Han hidup ini punya kada sabar kada sampai. Man lam yasbir lam yastaqim. Siapa dak sabar dak istiqomah. Jadi sabar itu harus satu, yang kedua wasta'inu bisabri wassalah. Itu termasuk tawassul. Nah,
Tawasul kedua, tadi kan biddoa wal ibadah. Tawasul yang kedua bifi'lil asbab, dengan menggawi asbab-asbab al-ma'zun biha, yang diizini oleh agama, yang diperbolehkan. Hendak sugih, jangan korupsi, itu tak diizini agama. Paham ya kalau bentang? Apa nang diizini agama? Fi'lul asbab, mengaji bujur-bujur, cari duit bujur-bujur, ya kah? Hendak kanyang bawa makan, ya kalau haus bawa minum, hendak sehat bawa baubat, ya kabantang, sambil berdoa lawan Tuhan, sambil berdoa jangan ditinggalkan juga, ikhtiar jangan ditinggalkan. Litabibi mu'alajah walillahi syifa, ya kabantang, dokter mengobati, yang menyembuhkan Allah. Walil abdi kasbun walillahi khalqun, bagi hamba itu usaha, bagi Allah mencipta. Jadi jangan ditinggalkan juga ikhtiar, ya kah? Jar orang wah ini duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Gena tulisannya duit itu dicaramin tukang gunting. Bisa begunting di tapang atau gunting, saya di kaca gitu, nah bertulisan duit jar, ditulisinya di bawah tuh doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Kan tukang gunting tuh mah hadang orang singgah aja kalau bentang itu tak berapa pian sehari bagu guntingan, tergantung kepala aja sih dia, bujur juga munya kadede orang singgah mah atar kepala parah. Nah, dintu jadi si dintu berdoa, berikhtiar, ya kalau untung lah, dintu usaha, tawakal, bujur, dintu. Jadi kada salahnya bertawasul tak. Jadi baik itu tawasulnya biddoa wal ibadah atau bifi'lil asbab al ma'zun biha, sama itu. Berkata Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali pulang tadi Imam Qushairi, ujar Imam Ghazali, bahkan Allah al-mujib nih, bahkan Allah memberi sebelum dipanggil dan mengabulkan hajat sebelum diminta. Allah tuh maha tahu bu, untungnya Allah tuh maha tahu, Allah tuh alimul hal, alimul ahwal, alimul ghaibi wasyahadati. Peribahasa tuh kada umum gin Tuhan tuh tahu, kan? Kada umum gin Tuhan tuh tahu. Jadi Allah itu memberi sebelum dipanggil, Allah mengabulkan hajat sebelum diminta. Itu makna al-mujib, pandangan Imam Al-Ghazali. Contoh-contoh. Innallaha alima, Allah Ta'ala itu tahu, annaka tahtaju ilamain, bahwasanya engkau berhajat lawan air. Cobaan kada minum buntung air lah, wih kada minum, makan kada sing minuman 10 hari mati. Ada gegampangan. Kalau minum kada sing makanan 30 hari nyar mati. Anak capat double 2. Makan kada, minum kada, 3 hari mati. Salah satu ayamin. Kita punya badan. Allah ciptakan badan kita dari tanah, Nabi Adam. Kita daripada sari, pati, makanan tumbuhan itu tanah juga. Berarti air mani itu tanah juga hakikatnya tah. Nah, ketika manusia tercipta dari tanah, di dalam kitab tafsir al-ardu, bumi itu lugatannya al-akala, al-aklu wasyarbu, makan dan minum. Bumi itu makan. Siapa aja masuk ke tanah dimakannya. Asal jangan plastik aja. Manusia gini makannya, lawan tulang-tulangnya dimakannya, ramim, ramuk dimakan tanah, lidu diwat turap jadi talqin. Dan bumi itu minum. Kayak apa aja hujan labatnya, si bumi siap maisap, syariba yashrabu. Munyak ada diisapnya ya nang banjir tak.
kita sekarang kita kehilangan tanah, dapatnya bangunan, dapatnya aspal, dapatnya samin, lalu kehilangan tanah, ya nang jadi kulam tuh. Sebenarnya banyu itu siap meisap, berarti minum. Ketika manusia Allah ciptakan dari tanah, si tanah itu makan minum, maka kita pun makan minum. Allah tahu untungnya. Innallah alima annaka tahtaju ila ma'in. Nah, sambungannya pahalakahu laka. Allah ciptakan banyu untuk ikam. Ya kalau hujan, sumur, sungai, mata air, kita tidak pernah ya Allah minta banyu, ya Allah ada deh banyu. Itu ngarannya al-mujib tuh, belum dipinta sudah diberi, karena Tuhan tahu kita butuh banyu. Paham ya lah? Apalagi innallah alima annaka tahtaju ila ta'am. Allah tahu kita berhajat lawan makanan. Pahalakahu laka. Allah ciptakan makanan tuh untuk engkau. Ya nang ada gandum, jagung, sagu, beras. Cobaan hidupnya kada makan. Makanan itu kut, diambil kata-kata kuat. Cobaan kada makan, lamah lintuhot. Kada kuat lintuhot. Jar urang beheri kada tager urat. Hidup ini buntungnya munya kada makan, hidup manusia bisa jadi singa. Munya kanyang jadi sapi. Singa tuh munya kanyang bu, untungnya biar lalu kijang di hadapannya kada menerekam singa, nya kanyang. Jadi singa tuh kada gaha, tahu juga gaha, tamak, nya lapar hanya begarit, hanya berburu. Berarti manusia nih buas ketika lapar, tidak tak lapar. Yang lagu mie kan, lagu sponsor mie, lagu mie. Kalau belum makan lagunya behentak. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Itu belum makan mie. Kalau sudah makan mie lagunya lain. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu lagu tuh sudah makan Indomie tuh. Sponsor. Manusia ini artinya belum makan lawan imbah makan lain. Orang behari ini gegayaan aja, penggegayaan lawan bini, sekalipun gegayaan tuh kada bagus, cuma bininya kada anggapan. Umanya aku nih nak kawin sakujar, ujar nang bini tahwai kok pian lapar kalau ujar, nah rupanya lapar nak bebini aneh, coba kanyangnya lagi, lalu dimasakakan oleh bini. Makan laki kanyang, ujian nang bini tontong makan laki, hendaklah bebini pulang, kada lagi ya kanyang ya. Han manusia ini punya lapar, hendak bebini. Paham kan? Jadi singa manusia, hayawanun muftarish, menerekam je hidup. Ya kalau ada kalau sponsor di TV belum makan nang coklat ngapain itu mengajul-ajal jadi motor. Sudah nang makan coklat berhalu sama awak. Manusia ini kayak gitu. Allah tahu kita ini berhajat lawan makan. Allah ciptakan coklat. Allah ciptakan Indomie. Allah ciptakan beras. Nyaman manusia jangan jadi singa. Jangan manusia nang Tuhan tahu tahu Tuhan. Tidak meminta ya Allah minta beras. Ada beras. Ya Allah Tuhan ciptakan sudah. Tinggal menanam aja lagi, tinggal mengatam aja lagi, tinggal behuma aja lagi, tinggal manukar aja lagi di warung. Nah, gitu. Banyak kai. Innallah alima annaka tahtaju ilal ilmi. Allah tahu engkau berhajat kepada ilmu. Fa anzalal Qur'an laka. Tuhan turunkan Al-Qur'an untuk engkau. Karena Al-Qur'an al-ilmu kulluh. Qur'an itu sabigian ilmu. Kada ilmu kita sasat, kada tahu mana nang halal mana nang haram, kada tahu mana lorong ke surga mana lorong ke neraka. Otak kita kada paham di Quran. Innaka
innallah alima annaka tahtaju ilal muallim. Kita berhajat kepada seorang guru. Fa arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ilaika. Allah utus Nabi Muhammad memahamkan Quran lawan ikam. Handi apa lagi? Makanannya ada, minumannya ada, Qurannya ada, nabinya ada. Kitanya nang kada hadir ke majelis ilmu. Paham madirolan? Nah, dintata. Itu hajat kita gitu. Kita tidak minta Allah beri. Ini nang pahaman al-mujib tuh gitu. Allah tuh pamurah bener. Pamurah bener. Kada dipinta gin Tuhan beri, apalagi sidin menyuruh juga. Ud'uni, pintai aku. Kan disuruh loh tuh, ud'uni itu pintai aku, astajib lakum. Pintai aku. Lain kada dia menyuruh, lalu kita minta ima kabul, ima kada kabul. Ini sidin betawar. Paham ya kalau bentang? Bahkan Tuhan sarik lagi kada minta. Mengapa gerang Tuhan betawar cuma kada direspon. Sarik Tuhan. Sombong ya Tuhan nih. Nah, dinta. Ada ulun lihat di dalam kitab seorang nabi ini lawas banget sudah kada berdapat lawan si raja. Raja nih kena datang ke nabi nang apakah sibuk banget si raja ini nah kada dia mah ilang ke rumah nabi daripada nabi Bani Israel. Lalu si nabi ini menyuruh yang petuk nang di dapur tambahi inilah makanannya, tambahi ini inggih pun kan nabi kan yakin kan, percaya kan. Lalu sekalinya imbah ditambahi apakah, sekalinya si raja tuh bahiraan imbah bahiraan lalu dikiau apa nih makanan nih maulah aku bahira ikam apa ya makanan. Ulun kada tahu juga raja itu nabi anu menyuruh nambahi ini. Oh iya kah? Lalu mendatangi ke nabi dinto bujur kapian ini inggih bujur. Nah tambahnya nah minum dulu ini nah makan ubat ini dulu. Nah dinto lalu batakon apa pian sama itu kada apa ajar nabi pian ini nah raja lawas banget kada sing datangan lawan ulun. Jadi ulun datang akan bela supaya pian datang ke ulun karena nabinya ini tabib iya jadi dokter iya. Itu tuh mengapa kita hidup nih terkadang di dunia ada garing, ada kada berduit, ada masalah hidup. Mengapa gerang sama itu? Supaya kita datang ke mana? Ulun berbetakon awak mau nyaringkut ke mana? Tukang urut. Itu tuh berdoa tukang urut mudahan banyak ringkutan. Hidup punya kada ada ringkutan, awak kada ada tukang urut. Hidup punya sihat berataan, kada nang garinya kada nang ke dokter. Hidup punya kada ada bala musibah, hidup di dunia ini kada ada ke Tuhan kena. Paham ya kalau bentang? Nah, jadi itu hikmahnya tak. Memang sengaja Allah Ta'ala menjadikan kita iftikar supaya kita ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, ya Allah. Itu hikmahnya. Karena manusia ini sombong, punya ada sosing garingan. Ya Allah. Nah, ditata. Jadi sesama itu tuh mengapa-mengapanya tuh hikmahnya luar biasa. Nah, kemudian pulang sambungannya di sebelah. Riwayat. Seorang Arab dusun tuh Arab Badoy. Kalau bahasa Arabnya Arabiyun namanya. Ada Arabiyun, ada Arabiyun. Kalau Arabi itu Arab kota, Arab hadari ngarannya. Hadara akluhu, Arab kota terpintar. Ya kalau nya kota. Ya kalau adinta harga kampung kualitas kota aja. Berarti murah, cuma kualitasnya bagus. Tuh ada istilah sama itu. Harga kampung kualitas kota. Gitu ta. Sesirangan sekalinya. Nah jadi Arabi itu Arab kampung. Kalau Arabi itu Arab kota. Arab kota disebut Arab hadari, hadara akluhu.
Kalau Arab kampung namanya Badawi. Badawi itu bada tuh nampak, bada jahluhu, nampak jahilnya. Cucuk orang jahil itu disambat bukit nyawa nijar. Udik nyawa nijar. Nah, udik dengan bukit itu beda sanak. Bukit itu orang kampung arah ke gunung, tuh bukit ngarannya. Kalau udik itu kampung juga, cuma arah ke Batang Banyu. Udik, paham? Itu tuh Arab Baduy, Badawi nama kami di masjid tuh ya ta. Nabi Muhammad bertakun bila kiamat, iya ta. Tuh Arabi ngarannya. Cuma bagus saja Tuhan menciptakan Arabi ini sekalipun inya kurang adab. Arabi, Arab Madinah, baik muhajirin baik ansar, mereka dapat ilmu gara-gara Arabi. Si Baduy itu jakanya kadeda Baduy itu bertakun kadeda hadis. Paham ya lo tentang? itu luar biasa itu teh. Tinta mengaji itu nah mun kadeda nang salah membaca kitab kadeda keluar kaidah naho. Paham ya lah? Nah, dintanya kadeda nang kada bagusnya gawian Tuhan untungnya. Da nang kada bagusnya, bagus berataan. Paling kita jadi guru aja sabar ya kalau sabar syukur itu nah menghadapi Arab Badawi. Paham ya lah? Itu di kampung tadi itu Bang Buntongnya. Belajaran tuh pengumuman dulu panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh masyarakat langgar jalan masjid. Ayo cepati ke masjid ini guru sudah datang nah. Di kampung tuh kam. Ayo gurunya kehendakan belajaran. Anyar kaum jadinya sekong. Nang lain mau begamat datangan hen. Beri maras. Tugin orangnya begamai kawa dihitung lawan jeriji. Artinya kada sawar 10 berarti. Itu tak. Itu gen macam-macam tak. Ada nang behunjur kam. Apakah arah guru behunjurnya? Cangangai sih dia, coba kada paham. Itu pangurang kampung. Ada nang kada behunjur batajak lintuhot sabuteng. Ada nang bagus besila untungnya sambil maipi nyamuk gitu nah. Rupanya benyamuk di kampung tak. Hen beri maras 3 ikung murid kada nang samparakanya. Gitu tak. Ada nang tak bagus sedikit kada maipi nyamuk unggut hingga guring sekalinya. Hen jua ada nang kada taguring besila bagus rapak tuli orangnya. Ada nang tak bagus sedikit benu turun bakameh. Pengamihan banget musim hujan. Hen, ada nang warasnya Bang murid. Itu punya kurang sabar bisa ampih jadi guru. Bisa berdagang hidup atau beunjun gawian. Abah kada gegampangan kam malah jadi Arab Badawi. Nah, ditala nasi Arab Baduy, Arab Badawi datang Arab bedusun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti asbabun nuzul nih tidak ada dia turun ayat ya kalau. Nah, apakah Allah Ta'ala itu dekat atau jauh? Itu aja pertanyaannya. Nabi, Allah itu akaribun rabbuna panunajihi au baidun panunadihi. Ya kah? Munya Allah dekat, nyaman kami munajat. Munajat itu nang bepandir berduaan jangan nyaring tenah. Namanya bisautil khafdi, doa bisirri la bil jahri kada nyaring. Atau Tuhan tuh jauh kah? Munya Tuhan jauh kan nada yunadi munadatan nidaan nyaman bisautin alin bisautin raf'i dengan suaranya ya Allah ya Allah ya Allah nyaman nyaring karena Tuhan jauh kan. Atau Tuhan parakah? Ada nang betakon sama kita turun ayat. Nah, maka turunlah ayat wa ijazalaka ibadi anni, jawabnya Pak ini qarib, garisi Pak ini qarib
Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Al-Baqarah ayat 186. Artinya, apabila bertanya akan engkau oleh hambaku nang ditakunakan tentang aku, tentang Tuhan nih, tentang aku, maka katakan wahai kekasihku Muhammad bahwasanya aku dekat. Berarti Allah Ta'ala tuh dekat. Allah Ta'ala itu kada jauh. Dekat di sini bukan dekat masafah, bukan dekat jarak, bukan karibun makaniun, dekat tempat. Tetapi karibun di situ adalah karibun maknawiyun. Ya kah? Karibun maknawi, bukan karibun makani. Nah, sama itu. Dekat dengan apa? Dekat dengan ilmunya. Ya kalau buntang, Allah dekat dengan pendengarannya. Allah tahu, Allah mendengar, Allah melihat. Itu dekatnya. Dekat maknawi namanya. Itu dekat maknawi. Jadi Allah Ta'ala itu qarib, Allah itu dekat. Ulun melihat di dalam kitab tafsir Marah Labid nih. Di dalam kitab tafsir Marah Labid, di dalam kitab tafsir itu ada 3 asbabun nuzul. Ini 1 dari 3. Berarti ada lagi 2 asbabun nuzul, penyebab Quran ini turun, ayat ini turun. Nah, yang pertama, yang kedua, selain di kitab ini, yang kedua itu adalah perkataan Ibnu Abbas. Ujar Ibnu Abbas, ayat ini jadi turun orang Yahudi betakun lawan Nabi. Orang Yahudi nah, inna Yahudi ahlil Madinah qalu ya Muhammad kaifa yasma'u rabbuka du'a anak, bagaimana mendengar Tuhan engkau lawan doa kami? Kayak apa Allah mendengari doa kami? Kayak apa jawaban Nabi? Pak ini qarib tuh Quran. Wa ijazalaka ibadi ani pak ini qarib. Punya Tuhan dekat, pasti kawak mendengari. Nah, sama itu. Ini dalil Tuhan tidak bertempat. Mengapa gerang Tuhan kada di langit, Tuhan kada di bumi. Hamba Allah itu kan ada di langit, malaikat. Malaikat kan memintakan ampun itu kan doa juga. Ya Allah, ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad. Ya Allah ampuni orang yang hadir di majelis ilmu. Ya Allah ampuni guru yang mengajar, murid yang belajar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Malaikat kan berdoa juga inya. Orang bumi ingin berdoa juga lawan Tuhan. Munya Tuhan di langit, berarti Tuhan jauh lawan orang bumi. Munya Tuhan di bumi, berarti Allah jauh dari orang langit. Berarti karib di situ bukan karib makaniun. Karena munya karib makaniun, berarti Tuhan di mana-mana lah. Di langit ada, di bumi ada. Dua Tuhan. Tuhan di langit lawan Tuhan di bumi. Kada mau. Paham ya Allah bantang? Karib-karibnya bi ilmi di kitab. Karib-karibnya bil ijabah. Itu di kitab tafsir. 2 sudahlah. 2 sudah. Yang ketiga, ada lagi asbabun nuzul. Mengapa ini Quran? Itu perkataan Hasan Basri. Ujar Hasan Basri, sa'ala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan di Arab Badawi ini. Sahabat Nabi, pang betakon. Ya kah? Faqalu, berkata ashabun Nabi, aina rabbuna? Di mana Tuhan kita? Aina rabbuna? Di mana Tuhan kita? Jawabannya, Pak ini qarib, Tuhan itu dekat. Wahwa ma'akum ainama kuntum. Ya kah? Pak ini qarib, Tuhan itu dekat. Nah, aina rabbuna, turun ayat. Pak ini qarib. Kaifa, ujar Yahudi, kaifa yasma'u rabbuka du'a ana? Jawabnya, Pak ini qarib. Arab Badawi, wahai Nabi Muhammad,
Tuhan tuh dekatkah jauhkah? Munya dekat doa kami gimiti, munya jauh doa kami nyaringe. Kan itu ta. Guru nang kita nyaring apa bermikrofon nang lain supaya maaminakan. Itu tujuan nyaring, bukan Tuhan tuh tuli, bukan Tuhan tuh jauh. Mudahan paham insyaallah. Tujuan nyaring supaya orang di belakang amin. Amin. Paham? Sama itu. Nah, jadi sama itu tuh Bu untung eta. Lalu jawabannya Pak ini qarib. Allah itu dekat. Nah, jadi perlu banget kita berisi keyakinan dekat itu. Nah, jadi Pak ini qarib lagi memperkenankan aku ujibu da'wata akan doa orang-orang yang berdoa. Pian melihat di dalam tafsir, ini kan surahnya surah Al-Baqarah, ayatnya 186. Coba pian jingok di dalam Al-Baqarah 186, itu sebelum ayat 186 itu kisah puasa. Kisah puasa, kisah Ramadan, syahrul Ramadan. Dan setelah yang ini nih ayat 186 itu imbahnya masih puasa. Masih puasa. Rupanya ayat doa ini diandak Tuhan iktirat muqtaridah, jumlah muqtaridah, ayat yang menyumpalang di antara ayat-ayat masalah ahkamus siyam. Di tengah-tengah ada ayat berdoa. Berarti dalil apa? Orang yang puasa, doa us-shaim la yuraddu, doa us-salim nafiun, doa us-shaim mustajabun. Doanya orang puasa dikabulkan. Gitu tak? Oleh karena itu ketika berbuka puasa tuh buntungnya apalagi sambil makan kurma, minum, berniat ya Allah, mudahan sehat panjang umur, mudahan murah rezeki, mudahan umroh haji, mudahan dapat nang istri nang salihah, anak cucu salih salihah. Berdoa. Karena doa orang puasa itu mustajab. Mengapa gerang guru pian jadi tahu tafsir? Karena ayat yang ini, ayat nang wa ijasalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu, itu ayat ini di tengah-tengah ayat masalah puasa. Seakan-akan syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu doaun mustajabun, doa orang yang tarawih, doa orang yang bersahur, doa orang yang puasa, doa orang yang tadarus Quran, doa orang yang iktikaf. Insya Allah doa di Ramadan insya Allah dikabulkan Tuhan. Mudahan sehat panjang umur, mudahan ketemu Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. 2 bulan lagi Ramadan, Nabi Muhammad berdoa kadada Nabi Muhammad minta panjangkan umur kecuali meminta panjangkan umur ketemu bulan. Mudahan kita ketemu bulan puasa tahun ini. Amin ya Allah. Mudahan ketemu puasa. Nyaman tarawihan, nyaman tadarus Quran, nyaman puasa. Nah, ini tata. Ada kegampangan. Jadi orang yang berdoa, ya kah? Falyastajibu li, maka ijabahlah kalian li kepadaku. Munya kuru sembahyang, kusuruh puasa ikam puasa. Kun li kama urid, akun laka kama turid. Jadilah ikam apa ujarku, niscaya aku pun inggih pun apa ujar ikam. Jazaul ijabah ijabatuna biddu'a wal ibadah. Ijabatullah bikabulid doa. Mudahan paham. Jadi jazaul ijabah bil hal jazaul ihsan ilal ihsan. Jadi ihsan itu dibalas dengan ihsan, doa dibalas dengan qabul, ijabah dibalas dengan ijabah. Ya kah? Hal jazaul ijabah ilal ijabah, hal jazaul ihsan ilal. Mudahan paham.
sama itu. Ya, nang datang Ibrahim bin Adham, ada orang laki-laki datang kepada Ibrahim bin Adham, wahai Ibrahim bin Adham, aina kalamullah, aina qauluhu ta'ala, mana firman Tuhan, ud'uni astajib lakum, tuh mana? Siapa yang berdoa aku kabulkan. Ulun malam siang, siang malam berdoa kada kabul. Mana pandir Tuhan mana? Jadi ujar Ibrahim bin Adham, pal yastajibu li wal yu'minu bi. Mana istijabah ikam kepada Allah? Ketika ikam dipanggil hayya 'alas shalah, ikam sembahyanglah. Kada cucuk kada kabul. Ya kalau bentang kuitan menyuruh anak basuh piring, kuitan nyuruh anak ngapa kalah kulir jar ujar si anak nih kulir harus banget karena ini mangsul kulir. Sekalinya si anak nih behajat taman pintu lalu minta duit jakuitan kulir memberi. Jadi jazaul kulir jazaul ijabah hal jazaul ihsan ilal ihsan. Udah kan paham? Jazaul amal tuh bijinsil amal buntungnya bujur juga ditata. Jadi ada syaratnya. Anang ujibu da'watad da'i idza da'ani, syaratnya pal yastajibuli itu syaratnya. Baca Quran tuh jangan sepotong, tarusakan ke belakang. Paham ya lah? Jadi pal yastajibuli itu syaratnya. Wal yu'minu bi, ikam yakin lawan aku bi, aku mengabulakan. Jadi wamin surutil ijabah al imanu wal yakinu bil ijabah. Di antara syarat doa kita dikabulakan Tuhan, anu bu untungnya hatinya na bujur-bujur yakin Allah tuh ngabulakan. Allah ngabulakan munya mau nang kada kabul sakujar. Nah, biar behadam 1000 tahun cuma mah iktirat lawan peguruan, jangan harap dapat karamat peguruan. Paham bentang? Nah ente anak indah zani abdi bi. Ayo kita harus ada iman, harus ada keyakinan lawan Tuhan itu mengabulkan. 1, buat taat kepada Allah. 2, yakin doa kita dikabulkan Allah. Itu diantara syarat ijabah. Ajibu da'watad da'i idza da'ani. Al-Quran, tidak ada kalam yang paling bagus, paling hebat kecuali Al-Quran. Hanya kalamnya Nabi kita Muhammad SAW. Ini luar biasa, Masya Allah. Nah kemudian adab sepantasnya bagi Abdul Mujib inggan situ. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita saleh-salihah. Yang paling penting mudahan mati kita husnul khatimah. Al-Fatihah.